Kita mulai tutorial bab 8 kita hari ini. Dari dari nomor 1. Ya. Oke. Nah, sekarang nomor satunya kita mau lihat yang C dan D. Ya, ini tentang bentuk tak tentu dulu. Nah, untuk satu C, di sini ada aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital tidak dapat digunakan untuk menghitung limit tersebut karena apa? Dan ada juga satu lagi ya, limit. Pertama-tama yang kita harus tahu apa sih? Aturan L'Hopital itu mungkin sebelum kita ngomongin aturan L'Hopital, kapan sih kita pakai aturan L'Hopital? Biasanya kita kalau ketemu bentuk tertentu, curiganya pakai aturan L'Hopital atau pakai manipulasi dulu gitu ya. Nah, bentuk tak tentu ada apa aja? Ada 0 per 0, tahingga per tahingga, lalu ada bentuk-bentuk yang selain itu. Selain itu ada 0 kali tahingga, tahingga minus tahingga, atau ada pangkat-pangkatan gitu ya. 0 pangkat 0, apalagi tuh? Tahingga pangkat 0 kalau nggak salah. Terus ada 1 pangkat tahingga gitu ya. Jadi ada 7 seingat saya sih. Nah, di sini yang boleh langsung pakai L'Hopital itu ini 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Ini L'Hopital boleh. Cuma ini boleh dipakai kalau kan nanti kan kalau pakai L'Hopital kan kamu harus menurunkan pembilang sama penyebut. Nah, kalau diturunin kasih limitnya juga harus ada. Jangan pas diturunin limitnya malah jadi nggak ada. Itu L'Hopital nggak bisa dipakai. Ya. Nah, jadi coba kita lihat kasus yang 1C. Di sini kalau saya punya limit X menuju 1 dari cos PX dibagi X min 1. Kita lihat, kalau limit X menuju 1 dari penyebutnya sih jelas ya, X 1. Jelas menuju 0. Tapi kalau saya punya limit X menuju 1 dari pembilangnya, ini menuju apa? Ini menuju cos P. Cos P itu adalah minus 1. Jadi yang 1C terjawab ya, alasannya, maksudnya yang limit pertama, karena bentuknya bukan 0 per 0, jadi ya saya nggak usah nulis lah ya, karena bentuknya bukan 0 per 0 atau bukan tahingga per tahingga. Jadi kita nggak bisa pakai L'Hopital. Ya. Itu kasus yang pertama. Nah, sekarang kasus yang kedua, kita cek dulu ya, ini limit X menuju tahingga. Dari X plus 1 ini penyebutnya sih tahingga ya, menuju tahingga. Limit X menuju tahingga, X tambah sin X, ini juga menuju tahingga. Karena si X ini semakin membesar, tapi si sin X terbatas ya. Bilangan yang sangat besar ditambah yang ya terbatas dari min 1 sampai 1 ya tetap sangat besar gitu ya, logikanya gitu ya, masih tahingga. Jadi ini udah bentuk tahingga per tahingga, tapi katanya nggak bisa dipakai. Oh, berarti kita harus curiga, apakah turunannya bisa dihitung limitnya? Sekarang kita lihat, andaikan kita bisa pakai L'Hopital. Logikanya jadi apa gitu ya? Ini ya tanda tanya gitu ya, apakah sama dengan atau tidak gitu. Jadi limit X menuju tahingga dari turunan yang atas dibagi turunan yang bawah. Nah, atau saya tulis ulang, ini menjadi ini. Limit dari 1 plus cos X. Yang jawabannya tidak ada, gitu ya. Jadi setelah ceritanya kita coba pakai L'Hopital, turunannya, limit hasil yang barunya itu malah nggak ada, gitu. Nah, jadi yang limit yang kedua itu nggak boleh pakai L'Hopital, karena ketika kita cek limit dari turunan pembilang dibagi turunan penyebutnya itu tidak ada. Nggak bisa pakai L'Hopital. Jadi harus pakai cara yang lain, manipulasi kah, atau pakai teorema Apit kah, atau pakai dan kawan-kawan ya, yang kamu sudah pelajari di semester lalu. Itu ya. Jadi saya selalu ngomong berkali-kali, selalu hati-hati kalau pakai teorema. Lihat dulu syaratnya apa. Jangan main hajar aja. Ya. Selalu ada syaratnya di balik suatu teorema. Harus diperhatikan dulu syaratnya apa. Sekarang kita coba lihat yang 1D. Saya punya limit X menuju A dari fx, itu tahingga. Limit X menuju A dari gx, itu 0. Untuk menghitung limit
X menuju A dari Fx kali Gx, saya mau pakai aturan L'Hopital, tapi saya harus ganti dulu, gitu ya, harus ganti dulu. Harus ganti dulu Fx kali Gx-nya jadi apa? Nah, ini kan sebenarnya kasus yang ini ya, 0 kali tak hingga. Nah, sebenarnya untuk 5 bentuk tak tentu lainnya, idenya sama, prinsipnya sama. Prinsipnya adalah kita selalu pengen paksain si limitnya jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, dalam kasus ini, kalau yang 0 kali tak hingga, ya turunin aja satu ke penyebut. Misalkan, saya ngitung Gx per 1 per Fx. Logikanya saya bakal dapat apa? Limit X menuju A dari Gx, 0. Tapi limit X menuju A dari 1 per Fx, itu jadi 0. Gitu ya. Itu jadi 0. 1 dibagi sesuatu yang sangat besar. Jadi 0. Jadi ini sudah bisa pakai L'Hopital, gitu ya, 0 per 0. Atau kamu mau pindahin Gx-nya ke bawah juga boleh, gitu ya, karena ini jadi Fx per 1 per Gx. Yang ini menuju tak hingga, kan, menurut soal, 1 per Gx, 1 dibagi bilangan yang sangat kecil, ya ini juga menuju tak hingga per tak hingga. Boleh juga pakai L'Hopital. Jadi cukup pindahkan salah satu ke penyebut. Pindahkannya yang mana? Pindahkannya yang gampang dicari turunannya dong, gitu ya. Ya sebenarnya dua-duanya bisa dipindahkan ke penyebut, gitu ya. Salah satu dari kedua sukunya bisa dipindahkan ke penyebut. Tapi nanti pada prakteknya kalau misalkan ada fungsi kali fungsi yang sudah jelas, gitu ya, kamu pindahkan yang lebih mudah dicari turunannya, ya, di penyebutnya. Jangan jadi tambah ribet. Gitu ya. Nanti untuk bentuk tak tentu lainnya kita akan coba lihat di soal-soal ya, soal-soal yang lain. Oke, itu untuk nomor 1C dan D tentang bentuk tak tentu. Sekarang kita coba lihat sekilas konsep dasarnya tentang integral tak wajar. Nah, ini kita mau lihat yang 1G dan 1I. Nah, di sini yang 1G, kita tahu limit A menuju tak hingga dari integral min A sampai A x dx itu apa? Gitu ya. Kita coba hitung katanya. Ya, tapi gampang. X itu kan fungsi ganjil. Ini batas simetris. Oh ya, pasti 0. Gitu ya. Si integral ini pasti 0. Jadi limitnya ya pasti 0 juga, karena tidak bergantung dari A. Cuman kalau saya punya integral dari minus tak hingga beta hingga dari x dx, ini kita harus sedikit hati-hati. Kenapa? Karena ini tidak sama dengan ini ya. Ini tidak sama. Tidak sama. Kenapa? Karena sekarang yang tidak wajar ada di dua batas ya, batas atas dan batas bawah. Artinya kita harus pisahkan dulu. Karena integral tak wajar apapun itu ya tipenya, kita harus cuma punya satu batas yang tidak wajar. Kita pisahkan, dan misalkan saya beri nama ini I1, ini I2 gitu ya. Nah, sekarang saya mau lihat I2. I2 itu adalah integral 0 sampai 3 x dx. Menurut definisi limit menurut definisi dari integral tak wajar itu bisa dituliskan sebagai limit misalkan A menuju tak hingga dari integral 0 sampai A x dx. Yang adalah limit A menuju tak hingga dari X kuadrat per 2 masukin batas. Jadi A kuadrat per 2. Oh, ini kan menuju tak hingga. Jadi si I2 ini sudah divergen. Nah, ketika kamu mengerjakan integral tak wajar yang harus dipisah dulu jadi beberapa integral tertentu, ketika kamu sudah menemukan satu suku yang sudah divergen, nggak usah dicek sisanya, sudah pasti divergen. Gitu ya. Jadi cukup cek satu sukunya saja kalau sudah divergen. Tapi ketika kamu ngecek satu sukunya konvergen, ya kamu harus cek semua. Ya, kamu harus cek semua kalau konvergen ya. Kalau sudah ketemu satu yang divergen, sudah bisa berhenti. Sudah bisa berhenti. Itu ya, itu untuk yang G. Jadi jawabannya ini 0, nah, salah warna. Ini 0, ini divergen. Gitu ya. Lalu untuk yang 1I,
di sini kita mau melihat atau menentukan kekonvergenan integral tak wajar. Ini tak wajar ya. Kenapa? Tak wajarnya karena integrannya menuju tahingga. Di mana? Di nol. Ya, penyebutnya kan jadi nol, itu bahaya kalau x-nya nol. Makanya ini permasalahannya ada di tengah. Ya, permasalahan ada di tengah, kita harus pisah jadi dua buah integral tak wajar. Jadi di sini dari min 1 sampai 0, ini 0 maksudnya, 1 per x pangkat sepertiga dx, tambah integral dari 0 ke 1. Oh udah, yang diminta cuma itu doang, yang dipisahnya aja. Ya, sisanya bisa dihitung sendiri. Tapi tentunya kalau misalkan kita mau menggunakan definisi dari integral tak wajar, integral yang pertama ini harus kita tuliskan sebagai limit. Misalkan saya bedakan ya hurufnya. B menuju 0 dari kiri, dari integral min 1 sampai B, 1 per X pangkat sepertiga dx, ditambah integral, limit A menuju 0 dari kanan, dari integral A sampai 1, 1 per X pangkat sepertiga dx, gitu ya. Dan sisanya tentunya bisa kalian lanjutkan sendiri. Harusnya sih konvergen ya, harusnya konvergensi. Tapi ya harus dihitung sampai akhir. Tapi bisa dicoba sendiri, kayaknya gampang. Oke? Itu untuk nomor 1, konsep dasar. Ada pertanyaan juga untuk nomor 1? Kak, permisi mau tanya. Yang 1G tadi, yang lim A menuju tahingga, yang integral min A sampai A, x dx sama dengan 0 itu saya masih bingung. Ya, X itu fungsi ganjil. Betul atau salah? Iya. Batasnya simetris, ya, dari min A sampai A. Saya mau minjem pengetahuan kamu di semester sebelumnya lagi. Kalau kamu mau mengintegralkan fungsi ganjil dengan batas simetris, hasilnya apa? Pasti 0. Oh, iya. Iya, iya. Ya, jadi ya limit A menuju tahingga dari 0, ya 0. Gitu. Oh, oke, Ngerjainnya Kak. dari, kalau ini kan integral tak wajar tuh sebenarnya dipecah jadi dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah kamu ngitung integralnya dulu, baru kamu ngitung limitnya. Ya. Jadi dikerjakannya dari dalam, bukan dari luar. Ya. Lihatnya dari dalam. Dari dalam apa? Ya kamu ngitung integralnya dulu. Setelah integralnya sudah dapat, baru hitung limit. Selalu urutannya kayak gitu ya, dari dalam ke luar. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain dulu? Boleh? Nggak ada? Coba kita lihat nomor 2 dan 3. 2 dan 3 ini cuma menentukan ini bentuk tak tentu atau bukan. Ya, ini cuma menentukan bentuk tak tentu atau bukan. Nomor 2, A, B, F. Nomor 3, D, E, F. Nomor 2A, bentuk tak tentu, iya atau tidak. Iya atau tidak. 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 Kenapa tidak? Yang penyebutnya bisa difaktorin. Penyebutnya bisa difaktorin. Jadi apa? X min 2 difaktorin jadi apa? Pembilang maksudnya. Pembilangnya difaktorin. Enggak, saya nggak nyuruh nyelesain limitnya. Tapi ketika kamu ketemu limit seperti ini, tanpa diutak-atik, bentuk tak tentu, ya atau tidak. Tanpa diutak-atik ya. Iya, Kak. Iya. 0 per 0. 0 per 0. 0 per 0. Gitu ya. Jadi kalau menentukan bentuk tak tentu atau tidak kan itu kan sebenarnya kenapa kita belajar menentukan bentuk tak tentu? Ya supaya kita bisa pakai L'Hopital atau nggak jadi tahu gitu loh, pakai L'Hopitalnya kapan. Kalau kamu udah ngutak-ngatik kayak ya kamu faktorin dan lain sebagainya, ya jadi nggak kelihatan lah itu bentuk tak tentu atau bukan, karena kamu udah punya bentuk limit yang lain lagi, beda lagi sama soal, ya.
Yang 2A itu iya, dia 0 per 0. Betul. Gampangnya tinggal substitusi aja lah, gitu ya, membayangin. Kalau yang 2B gimana? Itu bukan, Pak. Bukan ya. Itu 1 per sesuatu yang sangat kecil gitu ya. Ya itu limitnya nggak ada ya yang 2B. Ini bukan bentuk tantu. Kalau yang 2F limitnya X menuju 0. Iya, 0 per 0. 0 per 0. Karena yang atasnya jelas menuju 0, yang bawahnya X ditambah E pangkat X. Berarti 1 ya dalamnya ya. Ln 1 kan 0. Jadi 0 per 0 gitu ya. Jadi yang 2F itu bentuk tak tentu juga ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3. 3D, gimana 3D? Iya atau tidak? Bentuk tak tentu atau bukan? Iya, Pak. Iya, bentuk apa? 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga. Sinus dari pi per 2 kan 1, ln 1 0 ya. Tan dari pi per 2 ya, menuju tak hingga. Jadi 0 kali tak hingga, betul. Betul banget. Sekarang kalau yang 3E, ya 3E. Iya atau tidak? Iya. 0. Kenapa? 0 pangkat tak hingga bentuk tak tentu. Bentuk tentu. Oh, itu tentu ya? Saya. Iya, bukan bentuk tak tentu ya. 0 pangkat tak hingga bukan bentuk tak tentu. Ya. Yang bentuk tak tentu itu ini. Kalau yang pangkat-pangkatan ya. 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau 1 pangkat tak hingga. Ya. Oke, lanjut. Yang 3F, 3F. Ini bentuk tak tentu atau bukan? Bukan, Kak? Bukan. Emang dapatnya apa? Tak hingga pangkat 0. Tak hingga pangkat 0. Iya. Iya. Ya, tadi barusan kan dikasih lihat. Tak hingga pangkat 0 itu bentuk tak tentu. Dikasih lihat lagi dulu. Nih. Ya, kalau pangkat-pangkatan ada 3 ini. 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Itu bentuk tak tentu. Sisanya bukan. Sisanya bukan bentuk tak tentu. Ya, itu nomor 2 sama 3. Cuman menentukan aja. Sekarang kita baru mau beneran hitungnya nih di nomor 4 ya. Jadi kita lihat nomor 4. Nomor 4 kita mau ngerjain 4A, 4D, 4I. A, D, I. Selalu ya, jangan main L'Hopital ya. Jangan pernah main L'Hopital langsung. Kamu harus ngecek dulu dia bentuk tak tentunya tipe apa dulu gitu ya. Kamu harus dilihat dulu. Jangan main hajar langsung L'Hopital, jangan-jangan bukan bentuk tak tentu lagi gitu. Nah, kalau yang 4A ini bentuk tak tentu tipe 0 per 0 ya. Ini 0 per 0. Makanya kita bisa pakai L'Hopital. Jadi limit X menuju minus 3 dari X plus 3 dibagi X kuadrat plus 2X min 3. Ya, mungkin beberapa dari kalian, oh ya pakai L'Hopital overkill ya, ini padahal bisa difaktorin, ya silahkan gitu ya. Cuman kan sekarang mumpung babnya lagi L'Hopital, saya mau pakai L'Hopital aja. Bebas ya, bebas. Kecuali disuruh di soal, kalau disuruh di soal harus pakai L'Hopital, ya nurut, kamu harus pakai L'Hopital. Nah, kalau kamu pakai L'Hopital, tandanya seperti ini ya. Ada sama dengan, ada huruf L di atasnya untuk menandakan kamu pakai aturan L'Hopital. Turunan atasnya 1, turunan penyebutnya 2X plus 2. Dan ini sudah bukan bentuk tak tentu, jadi kamu bisa mengerjakan seperti biasa saja ini dengan cara substitusi gitu ya. Dapatnya adalah minus 1/4. Kalau saya nggak salah gitu. Ya, tinggal substitusi minus 3. Lalu yang D,
Ini bentuk tak tentu, tan inverse 0, 0. X 0. 0 per 0 juga ya. Ini 0 per 0 juga. Maka dari itu saya mau pakai L'Hopital lagi. Karena turunannya ada. Limitnya ini harus. Kita pakai L'Hopital lagi. Ini limit X menuju 0. Turunan dari tan inverse X. 1 per 1 tambah X kuadrat. Kurangin 1 dibagi 4X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat gitu ya. Oke, sebelum kita sembarangan pakai L'Hopital lagi, coba kita rapihin dulu limit. Ini jadi limit X menuju 0 dari apa? 1 dikurangi 1 plus X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat dibagi lagi. Ini X kuadrat boleh keluar. 4X tambah 3. Bagian pembilang jadi apa? 1 kurang 1, 0. Terus 1, minus X kuadrat ya sisanya. Minus X kuadrat bagi 1 tambah X kuadrat, dibagi lagi X kuadrat 4X plus 3. Jadi boleh kecoret X kuadratnya. Yang tersisa itu tinggal apa? Pembilang tinggal min 1. Penyebut tinggal 1 tambah X kuadrat sama 4X plus 3. Nah, udah tinggal masukin 0. Masukin 0 dapatnya minus seperti ini. Minus seperti ini. Oke. Itu yang D. Lalu yang I. Yang I. Sekarang limit X menuju 1 dari kiri. Dari itu. Oke, bagian penyebut menuju 0. Bagian pembilang, sin inverse 1. Berarti kan saya nanya sudutnya berapa ya, biar sinusnya jadi 1. Pi/2, gitu ya. Jadi itu atasnya, si pembilangnya juga 0. Jadi ini juga bentuk 0 per 0 ya, yang bagian I. Kita boleh pakai L'Hopital. Ada yang ingat nggak turunan sinus inverse apa? Satu per akar 1 min X kuadrat. Ya, betul. Jadi ini turunan yang bagian pembilangnya jadi minus dari yang kamu sebutin tadi gitu ya. 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, turunan di penyebut harus pakai aturan rantai. 1 per 2 akar 1 min X dikali turunan dalamnya, turunan dari 1 min X. Ya, min 1. Ya. Maka dari itu, saya tulis di mana? Nih. Maka dari itu, saya coba rapihin dulu. Minus-minusnya mah meninggal semua ya, kecoret. Terus tinggal dirapihin. Rapihinnya gimana nih? 1 per akar 1 min X kuadrat dikali 2 dikali akar 1 min. Oh, sorry. Salah. 2 akar 1 min X-nya jadi ke pembilang ya. Nah, kalau kamu jeli, di sini kita bisa faktorkan sebenarnya tanpa harus pakai L'Hopital ya. Ini 0 per 0 sih by the way. Tapi ini bisa difaktorkan jadi gini. 1 min X, 1 plus X. Ya. Kali 2 akar 1 min. Jadi ini akar 1 min X-nya boleh kecoret. Sisanya apa? Sisanya 2 per akar 1 plus X. Ya udah, jadi 2 per akar 2. Ya, akar 2 jawabannya. Gitu ya. Jadi setelah ya kamu pakai L'Hopital itu ya mirip kayak apa ya? Maksudnya bukan sebuah paksaan gitu ya pakai L'Hopital. Kamu pakai L'Hopital ya kalau menurut kamu itu cara yang paling gampang. Kalau misalkan ada cara yang lebih gampang lagi, misalkan kayak, oh iya ini kan saya kebayang ini bisa difaktorin terus coret aja. Ya kenapa enggak gitu. Jangan nyari yang ribet-ribet. L'Hopital itu kan ada untuk mempermudah kamu hitung limit. Ya, ya tadi saya sempat ngomong, ya limit yang saya lingkarin ini kan sebenarnya bisa pakai L'Hopital. Gitu ya. Karena dia 0 per 0. Tapi kan ribet nantinya pakai aturan rantai dan lain. Ribet lagi. Ya.
Jadi selama bisa disederhanakan dengan cara yang kamu sudah pelajari dulu, ya kenapa enggak? Gitu ya. Itu untuk nomor 4 ya. Jadi ini kebetulan yang dipilih sama Power Soma 0/0 semua. Jadi bisa langsung pakai L'Hopital di semua contoh soal. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nomor 4? Aman ya kayaknya ya. Udah jago lah ya pakai L'Hopital. Tinggal cari turunan. Sekarang kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ini tentang fungsi kontinu. Fungsi kontinu ya jangan sampai lupa ya. Kalau saya pengen F-nya kontinu di X sama dengan 0, artinya saya pengen limitnya sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut. Ya, saya pengen ini, gitu ya. Tapi saya tahu F0-nya itu A. Ya. Jadi saya pengen limitnya sama dengan A. Ya ini berarti kan pertanyaannya sebenarnya cuma nanya limitnya berapa. Ya udah hitung aja. Limit X menuju 0 dari, ya kalau bukan 0 berarti pakai yang ini, gitu ya, yang atasnya. Dan ternyata ini bentuk 0/0. 0/0. Nah, kalau ada bentuk tertentu, dikasih keterangan gitu ya, ini bentuk tertentunya tipe apa. Agar jelas, biar kamu bisa pakai L'Hopital. Di sini ya. Turunannya apa? Ini F pangkat X turunannya, turunan X1. Lalu yang bagian bawah turunannya adalah sinus X ya. Ternyata masih 0. Ya pakai lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi aturan L'Hopital bisa dipakai sepuasnya selama bentuk kamu masih bentuk tak tentu 0/0 atau tak hingga per tak hingga ya. Ini jadi F pangkat X per cos X. Dan kayaknya ini udah nggak 0/0 karena saya bisa hitung F pangkat 0 1 cos 0 jadi 1. Jadi jawabannya A-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nomor 5. Nah, selanjutnya. Kak, aku mau nanya. Oh, ya boleh. Kalau untuk yang limitnya itu, kita perlu ngecek limit kanan sama limit kirinya dulu nggak? Ya, nggak usah dalam kasus ini. Karena kan limit kanan sama limit kirinya juga menggunakan fungsi yang sama. Kan ketika, ya mungkin waktu semester lalu kan, wah fungsinya bercabangnya banyak. Kalau misalkan ada yang X lebih kecil dari 0, X lebih gede dari 0. Kan itu kalau fungsinya berbeda, kamu cek satu persatu limit kanan sama limit. Ini kan ketika X-nya nggak sama dengan 0, berarti kan mau X-nya di sebelah kirinya 0, mau di sebelah kanannya 0, sama fungsinya. Ya sama aja kan kamu ngitung limit. Gitu. Ya kamu mau ngitung limit kanan limit kiri bebas, tapi bakal menghasilkan hasil yang sama. Oke, makasih. Untuk kasus ini ya. Oke. Sip. Sebelum dilanjut ada pertanyaan lain dulu mungkin? Boleh? Oke. Kalau ada kita lihat nomor 6. Nomor 6, ini masih tentang bentuk tak tentu, tapi sekarang bentuk tak tentunya udah tipe yang 0 kali tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga. Prinsipnya sama. Bentuk jadi 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Paksain. Ya. Di sini kita mau lihat 6B dan 6A. Oh, tapi 6B ini bentuknya ternyata dia tak hingga per tak hingga ya. Jadi boleh-boleh aja ya pakai L'Hopital langsung ya. Nggak masalah. Langsung aja. Nah, cuman
Itu nurunin 3 pangkat X gimana tuh? Ada yang inget nggak turunan 3 pangkat X apa? Coba turunan 3 pangkat X apa? Satu orang dong. Saya nurunin atasnya aja. Gampang. Nah, Ln 3 kali 3 pangkat X. ln 3 dikali 3 pangkat X ya, betul. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, ini di bab sebelumnya, di semester 1, bab 6, turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X kali ln A. Gitu ya. Dalam kasus ini A-nya 3, ya, 3 pangkat X. Jadi ini 3 pangkat X kali ln 3. Ternyata pas dilihat-lihat, ini masih tahingga per tahingga, pakai L'Hopital lagi. Jadi limit X menuju tahingga dari 20X pangkat 3 dibagi, ya sama, 3 pangkat X, tapi ln 3-nya jadi kuadrat. Gitu ya. Ln 3 di kuadrat. Masih tahingga per tahingga. Turunin lagi. Ya kayaknya udah ketebak ya, kita mau pakai L'Hopitalnya berapa kali ya. Kita mau pakai 5 kali. Ln pangkat 3. Turunin lagi, karena masih tahingga per tahingga. Ini mah soalnya cuman bikin pegel tangan doang. Satu kali lagi. 120 per 3 pangkat X kali ln pangkat 5. Ya. Dan ini kita udah bukan bentuk tahingga per tahingga ya, karena ini atasnya sudah konstan 120, tapi bawahnya semakin membesar, ya artinya limitnya menuju 0. Ya. Atas konstan, bawah semakin membesar. Jadi menuju 0. Ya. Itu untuk 6B. Untuk 6H, saya turun dikit. Ini adalah bentuk tahingga kurang tahingga. Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu tahingga kurang tahingga? Sama prinsipnya adalah paksain. Jadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Cara paling sederhana, kalau nggak kebayang, kebetulan saya juga lagi nggak kebayang, coba samain penyebut. Itu trik paling sederhananya. Jadi ininya dapat apa nih? Ln X dikali 1 min X. Kalau si pembilangnya dapat apa? 1 min X ditambah ln X gitu ya. Sekarang dicek. Ini bentuknya jadi apa? Jadi 0 per 0 kan? 0 per 0 ini. Baru boleh pakai L'Hopital gitu ya. Jangan main hajar L'Hopital ya. Ini saya ngomong berulang kali karena pasti banyak yang langsung L'Hopital tanpa dicek dulu ini bentuk tentunya. Jadi turunannya apa? Turunannya min 1 tambah 1/X dibagi, nah ini harus pakai aturan hasil kali ya. 1/X kali 1 min X ditambah ln X dikali min 1. Boleh gini aja lah. Ya. Rapiin dulu lah ya. Pusing bacanya. Kayaknya masih 0 per 0 juga. Coba rapiin dulu. Siapa tahu dapat suatu pencerahan. Apa nih? 1 min X per X, itu ya bagian atasnya. Bagian penyebutnya 1 min X per X dikurangi ln X. Waduh. Tambahin ln X, kurangin ln X. Bisa nggak ya? Saya nggak tahu sih. Cobain aja ya. Maksud saya kurangin ln X, tambahin ln X. Biar jadi menyederhanakan. Oh, atau nggak gini aja deh. Ini lebih gampang kayaknya. Saya kaliin sama X per X ya. Jadi ininya meninggal. Jadi limit X menuju 1 minus dari 1 min X dibagi 1 min X min X ln X. Gitu. Tahu membantu atau enggak? Cobain aja ya. Oh, tersesat bersama. Ini 0 per 0 lagi ya. Ini 0 per 0. Makanya kita bisa pakai L'Hopital. Lagi. Atasnya jadi min 1, bawahnya jadi min 1 min
Oh, no. Ln X. Ini kan X ln X ya. Kita turunin ini. Saya kurungin terpisah ya. Ln X tambah X kali 1/X. Ya. Pakai aturan hasil kali. X ln X. Rapiin dulu sedikit, biar nggak pusing bacanya. Min 1 per min 1 kurang, oh min semua. Udah, kasih kali min 1 per min 1 ya, jadi positif. 1 tambah ln X tambah 1. Nah, ini bisa dihitung. Setengah jawabannya. Setengah. Ya, kan ln 1 0. Jadi 1 per 1 tambah 0 tambah 1. Setengah. Itu ya. Dan tentunya masih banyak soalnya, kamu harus mencoba. Yang bukan PR tuh juga harus dicoba, gitu ya. Biar makin banyak latihan, makin fasih jadi. Makin lancar mengerjakan. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu untuk nomor 6? Boleh? Aman? Ya, nanti tinggal direnungkan lagi ya. Tinggal direnungkan lagi. Kalau misalkan masih pusing-pusing. Sekarang kita lihat nomor 7. Nomor 7 ini bentuk tak tentu yang tipenya bentuk yang eksponen ya, yang berpangkat gitu ya. Tadi ada 3 apa aja tadi? 0 per 0, tak hingga pangkat 0, sama 1 pangkat tak hingga. Caranya sama persis caranya. Jadi gampang banget kalau bentuk tak hingga yang bentuknya eksponen itu gampang. Kamu tinggal ngapalin 1 cara. Nggak usah pusing, ngapalin 1 cara. Nih saya contohin ya, 7A sama D. Ini kan ada 2 soal yang berbeda, tapi caranya sama. Saya contohin 7A dulu. Jadi 7A, kita akan pakai Y sama dengan X pangkat X. Ya, kita mau lihat Y-nya itu adalah fungsi yang di dalam limit. Akibatnya, kamu ambil ln di kedua ruas. Ln Y-nya jadi apa? Ln dari X pangkat X. Oh, pakai sifat logaritma. Jadi X kali ln X. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau lihat dulu limit dari ln-nya. Ya, kan target kita mau ngitung limit dari Y-nya. Gitu. Tapi saya mau lihat limit dari ln-nya. Itu limit dari X kali ln X. Ini bentuk tak tentu tipe 0 kali tak hingga. Ya, karena ln yang dekat ke 0, dia akan menuju minus tak hingga. Ya. Jadi ini 0 kali tak hingga. Makanya saya akan pindahkan 1 buah suku ke penyebut. Yang saya pindahkan, sekali lagi, yang gampang diturunin. X dipindahin ke bawah jadi 1/X, gampang dicari turunannya ya. Dan ini saya lupa kasih keterangan. Ini adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi sangatlah halal untuk menggunakan aturan L'Hopital ya. Ini 1/X dibagi minus 1/X kuadrat yang adalah limit X menuju 0 plus dari minus X yaitu 0. Tapi belum beres, kita baru nyari limit dari ln-nya. Kalau saya mau nyari limit dari Y-nya, ini saya tulis jadi kayak gini. E pangkat ln Y. Sama aja kan? Jadi Y. Maka dari itu, karena fungsi eksponen, itu fungsi yang kontinu, saya boleh tukar urutan ngitung limit sama ngitung fungsinya. Jadi ini sama aja kayak E dari limit ln Y. Oh ya, saya tahu tadi. E pangkat 0, 1. Ya. Jadi triknya selalu seperti itu. Kalau bentuk tak tentunya tipe eksponen ya, selalu cari limit dari logaritmanya. Selalu. Nanti tinggal E pangkat hasil kamu. So kita lihat satu lagi ya, 7D. Ini adalah bentuk tak tentu tipe 1 pangkat tak hingga. Yang tadi ini 0 pangkat 0. 1 pangkat tak hingga. Sama, caranya sama. Y-nya tulis yang di dalam limitnya. Ln Y-nya jadi apa? Gitu kan? Ln dari semuanya.
Jadi pakai sifat logaritma si 1/x keluar jadi kali gitu ya. Jadi sisanya adalah ln 1 min x dibagi x. Gitu. Terus kamu hitung limit dari ln y-nya ketika x-nya menuju 0 plus di sini ya. Sesuai soal ya. Y ini adalah limit x menuju 0 plus dari ln 1 min x bagi x. Dan ini adalah bentuk tertentu tipe 0/0. Maka dari itu kita bisa pakai L'Hopital. Turunannya apa? Oke, ln 1 min x. Turunannya pakai aturan rantai. Jadi 1/1 min x dikali turunan dari 1 min x. Itu min 1. Dibagi 1. Masukin 0. Dapatnya min 1. Dapatnya min 1. Berarti limit dari y itu adalah limit dari persis ya kayak tadi ya, e pangkat ln y sama aja. Terus karena eksponen itu fungsi kontinu, jadi saya akan buat e pangkat limit dari ln y. Jadi jawabannya e pangkat min 1 atau 1/e ya jawabannya. Ya, 7B, C, E, F sama caranya selalu seperti ini. Ya, caranya sama semua untuk nomor 7. Ya, ada pertanyaan nggak nomor 7? Kak, Ya. kalau misalnya fungsinya nggak kontinu gimana, Kak? Fungsinya nggak kontinu maksudnya kayak gimana coba? Kan itu fungsinya kontinu makanya bisa jadi e pangkat limit x menuju 0 dari kanan dan Nah, yang saya ngomong fungsinya kontinu itu siapa? si itunya, si y-nya. Kan eksponennya. Iya, eksponen. Ya fungsi eksponen memang selalu kontinu. Oh, oke. Ya. Ya jadi kalau apa ya? Kalau mendengarkan tuh kalimatnya yang penuh biar nggak jadi hoax. Subjeknya apa? Ya. Jangan ngedengar kontinu. Kontinu siapa yang kontinu? Harus jelas ya. Ada subjeknya. Fungsi eksponen adalah fungsi yang kontinu. Ya, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Baiklah, kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8, ya ini asimtot datar. Asimtot datar adalah garis mendatar, jadi Y sama dengan L, yang memenuhi limit X menuju tahingganya, atau limit X menuju minus tahingganya, itu sama dengan L. L ini harus bilangan yang terhingga. Jadi intinya kita cuma ngitung limit X menuju minus tahingga sama limit X menuju tahingga dari fungsi yang diberikan. Sini yang mau dicoba adalah 8B. Kita coba lihat dulu limit X menuju minus tahingganya dari X E pangkat minus X kuadrat. Di sini dia adalah bentuk 0 kali tahingga. 0 kali tahingga. Karena yang ini menuju 0. Ya. Karena kalau X menuju minus tahingga, X kuadrat menuju tahingga. Tapi dikali minus. Jadi menuju minus tahingga ya si pangkatnya. Eksponen pangkatnya negatif, negatifnya sangat gede, berarti dia akan menuju 0. Caranya tadi pindahin satu suku ke penyebut. Di sini saya mau pindahin ini aja deh eksponennya, biar pangkatnya jadi positif. Kalau gitu kan ini jadi tahingga per tahingga. Maaf, ini minus ya. Kalau gitu bisa pakai L'Hopital. 1/2x E pangkat X kuadrat. Oh ya, yang bawah semakin membesar tapi negatif, nggak masalah, masih menuju 0. Gitu ya, masih menuju 0. Karena yang atas selalu konstan. Dan tentunya namanya asimtot,
datar, kita harus mengecek dua-duanya. Ya. Walaupun mungkin sekilas, ya kayaknya sama sih hasilnya. Ya tetap harus ditulis, jangan so tahu gitu ya. Kita tetap harus tulis argumennya. Ya, ini dengan cara yang serupa sebenarnya. Kita ngambil L'Hopital, dan hasilnya sama ya. 1/2x pangkat x kuadrat, dan sama-sama menuju 0. Jadi kesimpulannya apa? Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Atau sumbu X ya. Sumbu X. Asimtot datar itu harus dalam bentuk persamaan garis ya. Nggak boleh nyebut, ya asimtot datarnya 0. Itu salah. Harus nyebut persamaan garis ya. Y sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini cuma ingat-ingat lagi aja yang kamu sudah pelajari di bab 1 semester lalu. Cuman sekarang ngitungnya sudah bisa pakai L'Hopital gitu bedanya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 9. Jadi ya tadi kita sempat lihat ya di nomor 1 bahwa ada beberapa limit. Oh ini nih, contohnya kayak tadi nomor 1 kan ada lagi tuh di 9D ya. Ada limit-limit tertentu yang sebenarnya dia bentuk tak tentu, tipe 0/0 atau tahingga per tahingga. Tapi nggak bisa dihitung pakai L'Hopital. Gitu ya. Nggak bisa pakai L'Hopital. Karena jadi kayak mungkin jadi kayak bolak-balik atau gimana. Di sini saya mau kasih lihat yang 9A. Ini bentuknya 0/0, 0/0. Tapi apa yang terjadi kalau kita pakai L'Hopital? Coba kita lihat ya. Limit X menuju 0 plus dari akar X dibagi akar sin X. Kalau kita pakai L'Hopital, karena dia 0/0, jadi diperbolehkan, kita akan punya, apa nih, pakai aturan rantai, 1/2 akar X dibagi, oke, turunan akar sin X, berarti 1/2 akar sin X dikali cos X. Ya. Aturan rantai. Duanya kecoret, ini kalau dirapiin jadi apa? Limit X menuju 0 plus dari akar, saya naikin, akar sin X per akar X dikali 1/cos X. Balik lagi. Nanti ini jadi 0/0 lagi kan? Ya, yang ini kan jadi 1 ya. Jadi ini saya bisa tuliskan seperti ini. Ini kan jadi 1. Yang ini 0/0 lagi. L'Hopital lagi lah gitu kan ceritanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kayak tadi lagi, 1/2 akar sin X kali cos X per 1/2 akar X. Balik lagi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang L'Hopital tuh nggak membantu juga gitu ya, untuk bentuk-bentuk tertentu. Ini bentuknya jadi kayak gini lagi. X, ini duanya kecoret, si cos X dihitung jadi 1, balik lagi jadi gini. Bolak-balik, muter-muter terus gitu kalau pakai L'Hopital. Ya, tapi kan kita istilahnya sudah pernah belajar ya limit-limit khusus ya. Bahwa kita ingat, oh limit X menuju 0 dari sin X per X, itu kan 1. Kalau limit X menuju 0-nya tahu, ya limit X menuju 0 dari kanan, ya sama. Limit X menuju 0 dari kiri, ya sama juga. Gitu kan. Makanya sekarang kita punya cara yang lebih canggih lagi. Ya tinggal lihat ini adalah akar dari X per sin X. Gitu ya. Akar fungsi kontinu di X yang positif. Tapi kan kita ngambil limitnya di X yang positif, jadi nggak masalah. Masukinlah kita si limitnya ke dalam. Bedanya apa sama sin X per X? Yaitu cuma 1/nya. Ya, jadi tetap 1 ya. Gitu. Jadi kalau L'Hopital nggak membantu, ya harus putar otak ya. Jangan bilang salah soal ya. Harus nyobain yang cara lain dong. Gitu ya. Jadi nggak selamanya L'Hopital
membasmi semua limit ya, enggak juga ya. Ada limit-limit yang malah jadi bolak-balik kalau pakai L'Hopital. Ya, itu untuk bentuk tak tentu. Ada pertanyaan dulu untuk bentuk tak tentu. Setelah ini kita akan lihat integral tak wajar. Oh, ada bentuk tak tentu juga sih nanti di nomor 16. Ya, mungkin belum ada ya. Jadi kita lihat integral tak wajar. Ya. Jadi ingat-ingat integral tak wajar itu ada dua jenis ya kejadiannya. Ketika batasnya yang nggak wajar atau ketika integrannya yang nggak wajar. Integran itu fungsi yang mau diintegralin ya, integran. Gitu. Nah, coba sekarang kita lihat 10A C H. A C H. Oke, yang 10 jelas lah ya. 10A ya pasti ya. Karena batasnya ada yang batas tak hingga. Nah, udah jelas integral tak wajar. Yang B, batasnya sih nggak ada tak hingga. Tapi sekarang kita lihat integrannya. Kita lihat integrannya. Apakah dia pernah menuju tak hingga di selang 0 sampai pi per 4? Jawabannya tidak. Gitu ya. Karena si kosinus ini dia baru menuju tak hingganya di pi per 2. Gitu ya. Kan di pi per 2 nilai cosnya 0. Jadi kan nggak boleh menyebutnya 0. Tapi dalam kasus ini penyebutnya baik-baik saja. Di selang 0 sampai pi per 4. Berarti dia bukan integral tak wajar. Bukan integral tak wajar. Sedangkan yang ini yang C, ini yang H. Mirip ya kayak tadi ya. Berarti kita lihat dulu batasnya, nggak ada tak hingga di batasnya, oke, nggak masalah. Sekarang kita cek, penyebutnya pernah 0 nggak? Di selang 0,2. Oke, kita coba faktorin aja dulu. Apa nih? X kuadrat tambah X min 3. Faktornya akar-akarnya. Akar-akarnya. Susah ya, kayaknya harus pakai ABC ya. Apa tuh? Min 1 plus minus akar 1 B kuadrat min 4 A C per 2A. Jadi min 1 plus minus akar 13 per 2. Kalau kita lihat min 1 min akar 13 per 2 itu udah jelas negatif. Ya, itu sudah jelas negatif. Sekarang kita lihat yang plusnya. Ini. Kita lihat yang plusnya. Oke. Hati-hati. Nah, salah. Kita lihat yang plusnya ya. Yang plusnya itu akar 13 itu sekitaran berapa? Ya, lebih dari 3 kurang dari 4 gitu ya. Jadi saya pakai tanda hampiran, ini 3, sekian lah, saya nggak tahu berapa. Jadi kalau saya hitung ini sekitaran 2, sekian dibagi 2. Berarti ya sekitaran 1, sekianan. 1, sekian ini ada di selang 0 sampai 2 ya. Jadi kesimpulannya yang H ini adalah integral tak wajar juga ya. Integral tak wajar di min 1 plus akar 13 per 2 ya. Saya juga nggak peduli nilai eksaknya berapa, tapi dia berada di dalam selang 0 sampai 2. Jadi dia integral tak wajar. Ya. Ya, itu untuk nomor 10. Cuman jawab aja iya atau tidak, cuman gitu doang. Sekarang kita baru mulai masuk ke perhitungan integral tak wajarnya. Kita masuk ke perhitungan integral tak wajarnya, kita coba lihat di 11C. Di sini integral tak wajarnya, kenapa disebut tak wajar? Karena batasnya yang menuju tak hingga. Jadi 11C ini kita akan tinjau dulu limitnya. Ya, pakai definisi. Ini adalah limit B menuju tak hingga dari integral 0 sampai B.
pangkat minus X sin X dx. Nah, sebelum kita menghitung limitnya, seperti yang tadi saya sempat ngomong, hitung dulu dalamnya. Dalamnya saya mau lihat integral tak tentunya aja dulu. Integral tak tentunya. Jadi saya mau melihat tinjau integral tak tentunya. Nanti tinggal dimasukin. Oke? Jadi tinjau dulu integral e pangkat minus X sin X dx-nya dulu. Oke? Nah, ini bisa diselesaikan pakai integral parsial. Ya. Integral parsial. Apa tuh? I latte. T, trigono ya. Jadi U-nya sin X, dv-nya e pangkat minus X dx. Maka kita akan punya U-nya cos X, V-nya minus e pangkat minus X. No. Cos X dx-nya di sini. Sorry. Maka dari itu, integral e pangkat minus X sin X dx jadi apa? UV min integral V du cos X e pangkat minus X dx. Tapi minusnya saya keluarin. Integral parsial lagi ya. U-nya cos X, dv-nya e pangkat minus X dx. Saya nggak bisa. Jadi apa? UV. Oh ya, ya udah tulis deh. Takut pusing. U-nya cos X, dv-nya sama. Ya. Berarti du-nya min sin X dx, V-nya minus e pangkat minus X. Ya. Berarti UV min integral VDU. Minus kali minus tetap minus ya. Jadi sin X e pangkat minus X dx. Ya. Oh ya udah, ini kan sama kayak ini. Pindahin lah kita ini ke satu ruas. Jadi 2 kali integral e pangkat minus X sin X dx sama dengan minus e pangkat minus X sin X dikurangi e pangkat minus X cos X. Berarti, ini tambah C. Sorry. Berarti ini tinggal dibagi 2. Nah, gitu ya caranya ya. Integral parsial 2 kali bolak-balik. Sudah dapat integral tentunya, sekarang kita coba integral tak tentunya sudah dapat, kita coba masukin ke sini. Balik lagi yuk ke atas. Jadi menurut si bintang tadi, limit B menuju tak hingga integral 0 sampai B e pangkat min X sin X dx itu adalah limit B menuju tak hingga dari ini, segerombolan ini masukin 0 sampai B gitu ya. Min E min X sin X, ribet banget, keluarin lah sin X tambah cos X gitu ya, bagi 2, plus C nya nggak perlu, masukin 0 sampai B. Kalau dimasukin B dapatnya apa? Kalau dimasukin 0 dapatnya apa? Ini kalau masukin B ya salin, gitu kan? Kalau masukin 0 dapatnya ini sin 0, ini cos 0 1, ini 1 kali 1 setengah, min setengah, maaf, min setengah jadi plus setengah. Oke, ini sekarang gimana cara ngitung itu? Tapi sekarang kamu bisa lihat dia, ini sih setengahnya saya keluarin aja. Saya mau tulis dia jadi kayak gini. Minusnya saya keluarin juga, limit B menuju tak hingga dari sin B tambah cos B dibagi 2 E pangkat B. Saya mau tulisnya jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita fokuskan pandangan ke sini. Limit ini. Simple sebenarnya. Sin B
tambah cos B. Ini saya pakai teorema Apit by the way, karena ini bukan bentuk tertentu ya. Yang sebenarnya kalau kita mau ngobrolin secara intuitif, secara feeling-feelingan ya, bagian atas kan terbatas gitu ya, sin B tambah cos B kan terbatas. Bagian bawah semakin besar, jadi harusnya dia menuju 0. Tapi ada cara formalnya, itu pakai teorema Apit ya. Sin B tambah cos B ini ya kalau kalian males, sin B di antara min 1 sampai 1, cos B di antara min 1 sampai 1. Jadi saya bolehlah mengestimasi secara kasar dia nggak bakal lebih dari min 2 sampai 2. Sebenarnya bisa lebih sedikit lagi gitu ya. Lalu saya tinggal bagi dengan 2E pangkat B di ketiga ruas. Jadi sisanya apa? Ini 1 per minus 1 per E pangkat B, ini 1 per E pangkat B. Lalu saya ambil limit ketika B menuju tahingga. Dari minus 1 per E pangkat B, itu adalah 0, dan ini akan sama dengan limit B menuju tahingga dari 1 per E pangkat B. Artinya, dengan teorema Apit, kita akan punya ya limit yang di tengahnya, ya, oke. Limit di tengahnya, ya kalau misalkan, ini sambil saya tulis-tulis ya, kalau ada yang minta izin, langsung tulis jangan di direct message ya. Nanti saya, iya, kaliannya nggak ngerti yang lain ya. Saya iyain apa. Nanti buat selanjutnya ya, kalau mau minta izin, langsung aja, nggak usah pakai direct message, nggak masalah. Nah, jadi yang saya kotakin limitnya itu ternyata. Jadi dia setengah ya. Jadi artinya si integral ini, integral Tawajar ini konvergen ke setengah. Ya. Konvergen ke setengah. Ya emang ini bukan soal gampang. Karena mengintegralkannya juga sudah lumayan. Tapi nanti bisa coba dilihat ulang ya. Cara menghitung limitnya juga saya pakai teorema Apit di sini gitu ya. Jadi meminjam ulang pengetahuan kamu di semester 1. Itu ya, itu untuk nomor 11. Sisanya tetap harus dicoba ya, walaupun PR ataupun bukan PR. Tetap harus dicoba. Oke. Sekarang kita coba lihat integral tak wajar yang lain. Ini ketika integrannya yang menuju tahingga. Di sini saya mau coba yang 12B. 12B, ini permasalahannya adalah ketika di X sama dengan minus 2. Ketika di minus 2 ya, si bagian penyebutnya menuju 0. Jadi disitulah kita harus hati-hati, kita harus bikin limitnya di situ. Jadi dia adalah limit ketika A menuju minus 2 dari kanan. Kenapa dari kanan? Biar masuk ke dalam selangnya. Kalau dari kiri berarti keluar selang. Ya baik. Ini dari A sampai 2 integralnya dari, ya ini dx-nya bisa ditulis secara terpisah sih sebenarnya. Nggak masalah ya. Kayak gini. Nah, terus tinggal kita hitung dulu bagian integralnya. Di sini kita bisa pakai pemisahan yang cukup simpel aja. Misal U-nya X plus 2, maka kita punya du-nya adalah dx ya. Tapi selalu ya, kalau kita pakai substitusi, selang harus diganti. X plus 2. Kalau X-nya A, U-nya A plus 2. Kalau X-nya 2, U-nya 4. Jadi ini 1 per akar U du. Yang integralnya adalah 2 akar U. Bisa dicek ya. Masukin batas, yang saya akan punya adalah, apa nih? Masukin 4 dulu, 2 dikali akar 4. 4. Dikurangi 2 kali akar A plus. Hitung limit, gampang sekali. Masukin aja min 2. Ininya meninggal, ya, jadi sisanya 4. Jadi, si integral yang di 12B, itu konvergen ke 4. Konvergen ke
Oke, nomor 11 dan 12. Ada pertanyaan dulu? 11 dan 12. Belum ada? Oke lah. Kita lihat nomor 13 ya. 13 ini permasalahannya harus sedikit lebih hati-hati. Di sini kita coba lihat 13D. 13D. Di sini permasalahannya di mana? Di X sama dengan 0, di tengah. Berarti menurut kejadian kita yang tadi di nomor 1, kita harus pisahkan dulu jadi dua buah integral tak wajar, ya, yang ada di ujung-ujung sela. Jadi yang nomor 13, saya tulis dulu integral dari min 1 sampai 1, 1 per akar mutlak X dx. Masalahnya di 0, kita pisahkan. Min 1 sampai 0, ditambah integral 0 sampai 1. Nah, sekarang kita baru lihat pakai limit. Limit B menuju 0 dari kanan, nah, dari kiri. Karena kita obrolannya ini, untuk yang integral pertama ini bagian bilangan negatif, maka mutlak X-nya akan berubah menjadi minus X, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Sedangkan untuk integral kita yang kedua, ini obrolan kita adalah bilangan-bilangan positif, ya, selang 0 sampai 1. Jadi mutlak X akan menjadi dirinya sendiri, ya. Nah, coba kita selesaikan. Nah, ini ketinggalan integralnya. Min 1 sampai B. Saya namain deh, biar nggak bingung. Ini I1, ini I2. Kita kerjain I1 dulu. Nanti tinggal I1 tambah I2 ya, kalau konvergen. Kalau ada salah satu yang divergen, udah tamat, selesai, nggak usah dicek lagi. Ya. Coba kita kerjain I1 dulu. Limit B menuju 0 minus dari ini saya cuma nyalin pulang. Min 1 sampai B, 1 per akar minus X dx. Agak ganggu ya, si minus X-nya jadi pusing juga ya nyari integralnya. Kita misalin aja dulu deh. Misalkan U-nya minus X, maka kita akan punya DU kita akan menjadi minus D. Berarti I1 kita akan menjadi limitnya mah nggak berubah, gitu ya, karena kan ngitung integral doang. Batas berubah. Integralnya jadi dari 1 sampai minus B, gitu ya. Dari 1 per akar U dikali minus DU. Minus 1 lah, minus 1 kali DU. Kalau nggak mau terganggu dengan si minus 1-nya boleh, saya hilangkan minus 1-nya, tapi batas atas sama batas bawah ditukar ya. Jadi minus B sampai 1, gitu ya. 1 per akar U DU. Maka dari itu saya akan punya limit B menuju 0 plus dari integralnya tadi 2 akar U. Masukin min B sama 1. Hitung, percayalah. Jangan percaya, kamu cek ulang maksudnya. Jangan dipercaya. Hasilnya adalah 2. Semoga benar. Dan I2 kayaknya bisa dilakukan dengan lebih mudah. Kayaknya. Ini integralnya kan langsung 2 akar X ya. Dari A sampai 1. Hitung, buat. Jadi, balik lagi ke atas, ya 2 tambah 2, 4 harus. Kalau saya nggak salah gitu. Ya, bisa dicek ya. Oke. Jadi harus hati-hati ya, itu nomor 13 kamu harus hati-hati karena bisa aja tak wajarnya itu ada di lebih dari 1 titik. Ini contohnya kayak di nomor 13C. 13C itu masalahnya di 0 dan di 4. Kamu harus hati-hati. Ya. 13A masalahnya di 1. Nah, ini saya bocorin aja ya. 13B masalahnya di 0 dan 2. Kamu harus hati-hati. Pokoknya buatlah jadi beberapa integral tak wajar dengan permasalahan hanya di 1 titik saja.
Ya, buatlah seperti itu dulu. Baru dikerjakan secara terpisah, ya. Oke, itu nomor 13D. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita coba lihat 2 nomor lagi ya. 2 nomor lagi. Kita lihat nomor 14. Tapi nomor 14 ini masalahnya tentang aplikasi integral ya. Kayak ngitung luas, ngitung volume. Saya cuma pengen buat integralnya doang. Ya. Kalian yang ngitung integral tahu wajarnya ya. Capek saya ngitung mulu, giliran kalian nanti ya. Nah, di sini suatu daerah terbuka di kuadran pertama terletak di bawah kurva Y sama dengan 1 per E4 X. Ini sebenarnya E4 minus X lah, kalau kalian bingung ya, sama aja. Jadi gambarnya kira-kira seperti itu. Ya, kayak gitulah. Jadi ini nggak ada ujungnya, gitu ya, nggak ada ujungnya. Dia akan seperti itu aja terus. Ya, akan turun terus, gitu ya. Tentukan luas daerahnya di kuadran pertama ya, jadi bagian sini. Seperti biasa, iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Urutannya selalu seperti itu. Bayangkan saya ambil titik sampel XI bar di sini. Lalu saya akan bikin persegi panjang di sini. Oke. Saya bikin persegi panjang dengan ketebalannya delta X. Maka dari itu, delta AI-nya atau elemen luas kita akan mendekati tinggi kali lebar. Ya. Tingginya adalah E pangkat minus XI, mengikuti fungsinya, lebarnya adalah delta X. Ya. Sehingga luas kita di sini adalah limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N dari delta AI, yang adalah integral karena tidak ada batasnya. Hati-hati, dari 0 sampai T hingga di sini. Dari E pangkat minus X dx. Ya, silahkan dihitung pakai definisi ya. Definisi dari integral tahu aja. Nah, apa yang terjadi kalau kita putar terhadap sumbu Y? Masih ingat? Jadi apa ini? Karena irisan kita udah terlanjur vertikal, udah jangan diacak-acak lagi lah ya, irisannya vertikal, dia sejajar dengan sumbu putar. Sumbu putar kita sumbu Y. Kalau irisan kita sejajar dengan sumbu putarnya, maka dari itu dia akan jadi kulit tabung. Kulit tabung, bayangin ada kayak gitu, kulit tabungnya, terus saya potong jadi balok. Baloknya tebalnya delta X, tinggi baloknya adalah tinggi si persegi panjang kita, E pangkat minus XI bar, ini kurang bar ya hari ya. Lalu si panjang balok kita adalah si keliling kulit tabungnya, yaitu 2pi jari-jari. Jari-jarinya adalah jarak dari sumbu putar kita ke titik sampelnya. Jadi 2pi XI bar. Maka dari itu delta VI kita adalah panjang kali lebar kali 2pi XI bar kali E pangkat minus XI bar kali delta X. Sehingga volume adalah limit N menuju T hingga dari sigma delta VI. I-nya dari 1 sampai N, yang adalah integral dari 0 sampai T hingga dari 2pi X E pangkat minus X dx. Di sini harus sedikit hati-hati karena nanti mungkin kamu akan butuh integral parsial. Dan untuk 14C, kalau kita putar dia terhadap sumbu X, sangat-sangat simpel, dia akan jadi cakram. Ya. Dia akan jadi cakram. Delta VI kamu adalah pi R kuadrat kali ketebalan. Ketebalannya delta X, jari-jari kamu adalah si tinggi persegi panjangnya.
Jadi P dikali jari-jarinya adalah E pangkat minus XI bar yang dikuadratkan dikali delta X. Atau bisa kita sedikit rapikan, jadi P dikali E pangkat minus 2XI bar dikali delta X. Sehingga volume kita sama penulisannya. Kita menuju hingga sigma dari 1 sampai N dari delta VI. Yang adalah integral dari 0 sampai hingga untuk P dikali E pangkat minus 2X dx. Ya, pakai substitusi sedikit nanti. Ya, ini cuman sedikit refresh ya, mengingat-ingat lagi zaman dulu, zaman bab 5. Menghitung luas, menghitung volume. Cuman sekarang daerahnya daerah terbuka. Jadi ada batas yang tidak terbatas gitu ya. Ada batas yang tidak wajar gitu. Bahasa. Kayak gitu. Ya, untuk nomor 14. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 14? No? Nggak ada? Oke, kalau gitu. Kita lihat nomor terakhir, nomor 16. Nomor 16, tentukan turunan fungsi berikut di X sama dengan 0. Dan kita coba pakai aturan atau teorema L'Hopital ya, 16. Menurut definisi turunan di zaman dahulu sekali, turunan fungsi f di 0 itu apa artinya? Ya, nilai fungsi limit x menuju 0 dari fx min f0 dibagi x min 0 gitu ya. Ya, kalau dulu kan turunan di A gitu ya. Turunan di A. Bedanya kan di sini aja. Ini zaman dulu. Sekarang kalau saya mau pakai fx-nya kayak gitu gimana? Jadi f aksen 0 kan yang saya mau cari tahu. Itu limit x menuju 0 dari fx yang jelas yang bukan 0, berarti ya e pangkat minus 1 per x kuadrat dikurangi f0. 0. Ya, kan ini. Ya, bagian bawah. Dibagi x min 0. Jadi saya mau ngitung apa? Limit x menuju 0 dari e pangkat minus 1 per x kuadrat per x. Oke. Ini bentuk tak tentu tipe 0 per 0. Tapi apakah kita langsung hajar aja pakai L'Hopital? Nah, jawabannya jangan. Nanti jadi nggak beres-beres. Nah, jadi triknya adalah saya mau balikin dulu agar si eksponennya jadi pangkat positif. Yaitu saya tukar tempat, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Si X di penyebut saya tulis jadi 1 per X, naik ke pembilang. Si eksponennya saya turunin ke penyebut, jadi E pangkat minus 1, E pangkat positif ya, 1 per X kuadrat. Sekarang kita akan punya bentuknya jadi tahingga per tahingga. Masih boleh pakai L'Hopital. Kita coba dapatnya apa. Jadi ini minus 1 per X kuadrat per turunannya apa nih? Ini salin gitu ya. Kali turunannya adalah minus 2 per X pangkat 3 gitu ya. Jadi apa nih hasilnya? Limit X menuju 0 dari naik ke atas ya. Jadi X per, oh bolak-balik juga ya. Oh ada 2. Ada 2-nya di sini. Tapi kok kayak bolak-balik juga ya? Gimana nih? Ntar, saya ada yang salah nggak nih? Kalau misalkan saya turunin ini, langsung dapatnya apa? Kayaknya langsung diturunin ya. Langsung pakai L'Hopital di sini. Kenapa saya song ide? Cobain. Potret dulu deh. Kalau pakai L'Hopital, yang bagian pembilang, bagian penyebut sih jadi 1. Bagian pembilangnya jadi
2 per X pangkat 3 dikali E pangkat minus 1 per X kuadrat. Makanya kita punya limit X menuju 0 dari E pangkat minus 1 per X kuadrat per X pangkat 3. Kayaknya jadi tambah rumit kalau ini. Karena pangkatnya jadi semakin membesar. Kan saya pengen pangkatnya jadi semakin mengecil. Nah, berarti kayaknya sudah caranya sudah menuju jalan yang benar, tapi ada yang kurang tepat gitu ya. Kalau atau sih, saya coba-coba dulu ya. Kalau misalkan saya belum mau pakai L'Hopital, gitu. Saya mau pakai pemisalan. Karena saya bisa tuliskan dia sebagai limit X menuju 0 dari 1 per X dibagi E pangkat 1 per X kali 1 per X. Kan? Nah, saya mau pakai pemisalan, U-nya adalah 1 per X. Ya, di sini kita memang harus melihat dua sisi. Kita lihat dulu untuk X yang menuju 0 plus dulu, maka kita akan punya U-nya akan menuju tahingga. Jadi saya akan punya limit, ini bukan sama, maaf. Saya mau lihat satu persatu ya. Kalau X-nya menuju 0 minus, maka U-nya menuju minus tahingga. Gitu ya. Jadi ada dua kasus. Sekarang saya mau lihat dulu limit yang U menuju tahingga. Dari U per E pangkat U kuadrat. Ya, kan 1 per X sama 1 per X. Nah, mungkin ini akan jauh lebih mudah. Ini dia akan tahingga per tahingga, tapi saya bisa pakai L'Hopital di sini. Jadi saya punya limit U menuju tahingga dari 1 per 2U E pangkat U kuadrat. Dan ini akan menuju 0. Ya. Sedangkan yang sama persis ya, limit U menuju minus tahingganya juga sama persis. Dia akan menuju tahingga per tahingga juga. Maksudnya bentuk tak tentunya tahingga per tahingga. Saya bisa pakai argumen yang sama, pengerjaan yang sama, dan hasilnya 0. Jadi ini hasilnya adalah 0. Karena limit kiri dan limit kanannya sama. Maka dari itu, turunannya adalah 0. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi ada kalau kita ingat-ingat lagi di zaman dahulu, di bab 1, sebelum kita punya L'Hopital, kita punya beberapa trik buat ngerjain limit ya. Faktoran, kali sekawan, substitusi ini saya pakai cara substitusi gitu ya. Terus ada teorema Aptit, ada yang trigonometri mungkin kayak sin X per X dan kawan-kawannya, dan banyak hal gitu ya. Yang kayak gitu juga bisa bermanfaat kalau L'Hopitalnya kayak tadi ya, L'Hopitalnya tidak membantu, kita harus pakai sedikit manipulasi membuat L'Hopitalnya jadi bekerja. Begitu kira-kira itu tentang limit ya, bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Jadi ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ini tentang bab. Kak mau tanya. Boleh. Tadi kan yang limit X menuju 0 yang pangkat E pangkat min 1 per X kuadrat, yang terus per X yang di kanannya ada kurung 0 per 0. Itu kalau di L'Hopital bukannya bisa ya kayak? Nanti jadi 0 per 1. 0 per 1? Jadi apa emangnya? Jadi 0 juga. Jadi apa fungsinya yang lengkap? Oh, jadi min 2 per X pangkat 3. Terus? Dikali E pangkat minus 1 per X kuadrat. Per 1? Ya. Udah coba dihitung limit? 0 kan ya? 0 per 1 jadi 0. 0 per 1? Yakin atasnya 0? Enggak ya kayak? Ada, itu masih 0 per 0 dan bawahnya jadi tambah gede pangkatnya. Makanya saya bilang ini kayaknya nggak membantu kalau pakai L'Hopital. Oh, oke Kak. Gitu. Ya, jadi makanya saya pakai manipulasi dulu.
Sejauh ini itu yang saya kepikiran. Mungkin ada cara yang lebih praktis. Mungkin. Gitu. Ya, boleh ada pertanyaan lain mungkin? Yang nomor-nomor sebelumnya juga boleh kalau mau nanya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, berarti kita sudahi dulu. Recording kan selalu ya di-share sama Power Soma di YouTube channel. Catatan nggak pernah saya share. Ya kayak semester lalu aja. Ya, tinggal dilihat aja di rekamannya nanti di YouTube channelnya Power Soma. Oke? Ya, jadi itu tentang bab 8 ya nanti. Berarti kita akan ketemu lagi nanti di tutorial yang baru ya tentang direct. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya.